Shalom anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita mau masuk di pembelajaran PLBD ya, khususnya di pelajaran mengenai gangsing ya. Kemarin kita sudah belajar atau kalian sudah mendengarkan gangsing. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi mengenai gangsing itu seperti apa. Oke, kalian perhatikan. Miss di sini jelaskan dan bacakan hal-hal yang perlu kalian pahami ya. Nah, gangsing ini merupakan salah satu permainan tradisional Nusantara ya, walaupun sejarah penyebarannya belum diketahui dengan pasti. Nah, di wilayah Kepulauan Natuna atau Kepulauan Tujuh yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Riau ya, Lingga, keberadaan gangsing diyakini sudah ada sejak zaman Belanda. Nah, Raja Ali Haji di tahun 1808 ya sampai 1873 menyebutkan tentang kosakata yang dikenal dalam permainan gasing dalam karyanya yang berjudul Kamus Logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga pada 1928. Nah, di dalam buku ini ya ada kosakata gangsing. Ya, ada kosakata gangsing dituliskan tentang atit ya, atit. Nah, alit, tentang alit, maaf bukan atit, alit ya. Nah, alit ini artinya sebagai pemusing gangsing ya, sebagai pemusing gangsing yang dililitkan kepada kepala gangsing itu sendiri atau kepada tangkai gangsing. Jadi kalau nggak kepala gangsing atau tangkai gangsing ya, itu dia dililitkan. Nah, alit ini dalam kitab itu, di dalam kitab ini juga ada yang dikatakan bahwa bindu ya, kosakatanya bindu. Nah, bindu ini bisa diartikan sebagai perkakas orang Melayu ya, perkakas yang melarik kayu, membuat gangsing atau lainnya, yaitu sesuatu rupa perkakas dibuat dari kayu. Nah, itu namanya bindu ya. Nah, koleksi gangsing ya bisa didapati di museum. Nama museumnya adalah Sang Lila Utama, adalah jenis gangsing jantung ya. Gangsing jantung ini ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, kemudian Natuna, Ambas, Riau, dan sejumlah daerah Kabupaten Lingga ya. Nah, di Riau itu sendiri dikenal dengan dua jenis gangsing ya. Yang pertama gangsing jantung yang khusus diadu dalam pertandingan. Sementara yang kedua gangsing beralik ya, gangsing beralik yang hanya dimainkan untuk hiburan atau hanya dipusingkan saja ya. Dipusingkan maksudnya diputar saja ya, itu jadi ada dua tadi, ada gangsing jantung dan gangsing beralik ya, jadi ada dua. Oke, nah kalau misalnya kalian bermain dengan gadget atau gawai, tidak semuanya dikatakan bahwa itu negatif, tidak. Tetapi jika terus dibiarkan, kamu itu pasti akan semakin jauh dari budaya dan kebiasaan yang baik yang dulu orang tua kalian ya, papa mama kalian pernah dapatkan atau pernah melakukan permainan tradisional ini. Nah, kalau kamu menemukan kesenangan ya, kalau misalnya kita menemukan kesenangan tanpa teknologi yang gadget itu, nah itu permainan tradisional itu sangat bermanfaat bagi aktivitas kalian semua ya. Misalnya aktivitas fisik, keterampilan sosial, kreativitas kalian, imajinasinya kalian, kemudian kompetisi dan persahabatan. Nah, semuanya itu bisa kalian dapatkan ya. Bukan Miss bilang gadget itu tidak ini, tapi alangkah lebih baiknya kok kalian juga mengenal yang namanya permainan-permainan tradisional ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang aturan permainan gangsing. Kalian tolong simak ya. Permainan gangsing ini memiliki aturan permainan. Aturan permainannya mudah dan sederhana. Berikut adalah aturan permainan gangsing. Yang pertama, siapkan area permainan di tempat yang luas dan datar. Beri garis lingkaran yang diameter luasnya kira-kira 2 meter ya. Lalu yang kedua, peserta permainan tidak terdiri atas 2 anak atau lebih. Ya, jadi ada 2 atau lebih ya.
Kemudian yang ketiga, 1 buah gangsing dari bambu yang dilengkapi benang dari nilon untuk masing-masing peserta. Ya, kemudian yang keempat, gangsing dipasang, gangsing dipegang di tangan kiri, tangan kanan memegang tali. Lilitkan tali pada kayu di bagian atas tangkai gangsing tersebut sambil memutar gangsingnya. Lalu yang kelima, hitungan ketiga semua peserta melempar gangsingnya ke area permainan. Kemudian yang keenam, gangsing yang dilempar akan berputar untuk beberapa saat hingga interaksi kakinya dengan permukaan area permainan membuatnya tegak, lalu berputar untuk beberapa waktu. Lama-lama putaran semakin memelan hingga akhirnya badan gangsing itu jatuh. Nah, yang ketujuh, peserta yang gangsingnya tidak keluar dari area permainan dan yang paling lama berputar itulah yang menjadi pemenangnya, ya. Jadi itu adalah aturan-aturan atau dalam permainan gangsing. Jadi yang bisa simpulkan ya, bahwa Kota Depok ini memiliki beragam permainan tradisional yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya adalah permainan gangsing, ya. Nah, permainan gangsing ini masih dimainkan sampai saat ini. Lalu gangsing ini adalah satu permainan tradisional anak-anak ya, yang alat permainnya terbuat dari kayu atau bambu yang berbentuk kerucut, yang bisa diputar pada porosnya dan berkesetimbangan pada suatu titik. Cara memainkannya adalah menggunakan seutas tali dililitkan secara ketat di kepala atau tangkai gangsing tersebut. Kemudian dengan teknik tertentu gangsing itu dibanting ke tanah dengan ujung talinya tetap berada di jari-jari pemain. Lama gangsing itu berputar tergantung pada kerasnya lemparan yang dilakukan. Kemudian nama gangsing sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu gang dan sing. Jadi gang memiliki arti lorong atau lokasi lahan dan sing memiliki arti suara. Dalam arti sederhana berarti gangsing ini memiliki arti permainan yang dimainkan di sebuah lokasi atau tempat yang kosong dan dia mengeluarkan bunyi. Lalu gangsing pada umumnya itu terdiri dari bagian kepala, ya, bagian badan dan bagian kaki atau paksi, ya. Bentuk, ukuran dan bagian gangsing itu berbeda-beda menurut daerah masing-masing. Yang terakhir, adapun gangsing tradisional yang berasal dari Kota Depok adalah gangsing yang terbuat dari bambu yang hanya memiliki bagian kepala dan kakinya atau paksi. Oke, jadi dia seperti ini bentuknya, ya, bentuknya seperti ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, itulah permainan gangsing atau permainan tradisional yang ada di Kota Depok saat ini. Oke, terima kasih semuanya untuk materi pelajaran hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya, walaupun kita semua masih belajar dari rumah. Oke, dan pesannya Miss, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap prokesnya harus tetap kalian lakukan. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.